Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Bapak harapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Bapak menyampaikan materi, mungkin Bapak akan memperkenalkan diri dulu ya. Bapak adalah salah satu yang ditugaskan untuk memimpin sekolah di sini, yaitu di SMP Negeri 1 Wonosalam. Nama Bapak Jajang Supian. Untuk pendidikan, alhamdulillah Bapak telah menyelesaikan pendidikan dari SD sampai jenjang pendidikan pasca sarjana S2. Mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk anakku sekalian yang baru masuk ke SMP. Perjuangan kalian masih lama, maka diharapkan dengan masuknya ke SMP 1 Wonosalam, mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti dan bisa menempuh pendidikan yang lebih baik lagi daripada Bapak. Baiklah anakku sekalian, sebelum dimulai mungkin Bapak akan memberikan sebuah motivasi ya. Jadi apabila kata-kata SMP 1 Wonosalam tetap sehat, kaya berkah, pasti bisa. Itu adalah sebuah yel-yel mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Dengan kondisi COVID yang sekarang, maka kita harus semuanya bisa memperhatikan kesehatan kita masing-masing ya. Karena mudah-mudahan dengan yel-yel tadi ini merupakan motivasi untuk kita semua. Baiklah anak sekalian, pada kegiatan MPLS ini kebetulan Bapak diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang visi dan misi SMP Negeri 1 Wonosalam. Sebelum menyampaikan apa itu visi dan misi, mungkin perlu anak sekalian tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan visi, apa sih yang dimaksud dengan misi ya. Mungkin pernah dengar anak sekalian visi dan misi itu ya. Saya yakin kalau kita kegiatan ini bertatap muka, mungkin banyak yang sudah tahu dan pernah mendengar ya. Bapak sampaikan bahwa visi itu seperti mimpi ya. Kalian punya mimpi, Bapak punya mimpi, semua punya mimpi. Dan mimpi itu kalau diterjemahkan adalah bunga dari tidur. Biasanya mimpi akan muncul pada saat kita kehidupan di siang harinya menemukan sesuatu yang menarik perhatian pada kita. Apakah itu hal-hal yang menarik itu yang baiknya ataupun yang buruk ya. Nah, kalau kita melihat atau melihat suatu kejadian misalkan dari sebuah tabrakan, biasanya kalau kita melihat itu pada malam harinya suka terbawa mimpi. Itu adalah mimpi. Atau kita misalkan masuk kepada sebuah kegiatan yang cukup menggembirakan, rekreasi dan segala macam. Saking gembiranya kalian begitu istirahat tidur, ternyata kegiatan yang tadi dilaksanakan siang hari muncul lagi dalam mimpi kalian, bahkan lebih indah lagi. Itu adalah mimpi. Nah, visi bagaikan mimpi. Nah, setiap orang harus punya mimpi. Begitu pula sekolah kita. Sekolah kita punya mimpi ya. Mimpinya seperti apa? Ya sudah barang tentu mimpinya adalah hal-hal yang baik. Menurut buku Kamus Bahasa Indonesia Besar, yang dimaksud dengan visi itu adalah gambaran besar atau gambaran keseluruhan apa yang kita inginkan. Jadi gambaran keseluruhan apa yang kita inginkan itu adalah visi ya. Sedangkan misi adalah penjabaran apa yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Penjabarannya. Jadi kalau misi itu secara keseluruhan, saya ingin jadi dokter, itu secara keseluruhan. Nanti dijabarkan pada misinya untuk jadi dokter itu harus seperti apa. Nah begitu pula SMP kita yang tercinta, SMP Negeri 1 Wonosalam punya mimpi atau punya visi. Akan Bapak bacakan visinya apa? Visi SMP Negeri 1 Wonosalam terbentuknya peserta didik yang berakhlakul karimah, berprestasi berdasarkan imtak dalam suasana lingkungan sekolah yang aman, asri, bersih, dan kondusif. Waduh, kalau kita lihat ini visinya cukup bagus sekali ya, cukup bagus sekali. Jadi terbentuknya peserta didik, jadi terbentuknya siswa yang memiliki akhlakul karimah. Kemudian juga selain memiliki akhlakul karimah, memiliki prestasi. Nah, prestasinya akhlakul karimah berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian proses PBM-nya, pembelajarannya ada di bawah sebuah lingkungan sekolah yang aman, asri,
bersih dan kondusif. Sekarang visi yang dimaksud itu bisa dijabarkan dalam sebuah indikator. Di antaranya yang pertama adalah unggul dalam kegiatan imtak. Jadi kita SMP 1 Wanasal harus unggul dalam bidang keimanan dan ketakwaan. Apa itu imtak? Imtak itu adalah akronim dari iman dan takwa. Apa yang dimaksud dengan iman? Bapak yakin kalian sering ngaji atau dalam mengikuti pendidikan agama Islam oleh Bapak Guru waktu di SD, tahu ya. Iman itu adalah percaya, ya, keyakinan. Nah, sebagai penganut orang yang menganut agama Islam, bahwa iman itu ada rukun, ada 6 dalam rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua kita harus iman kepada malaikat, yang ketiga kita iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada qada dan qadar, dan yang keenam iman kepada hari akhir. Itu iman. Jadi semuanya harus diimani. Ya. Kalian masuk ke SMP 1 Wanasal ini sudah merupakan qada dan qadarnya Allah bahwa kalian dijodohkan masuk ke SMP 1 Wanasal dan kalian bisa menjadi siswa di sini. Itu iman. Sekarang taknya yaitu takwa. Apa itu takwa? Takwa itu taat pada perintah. Perintah siapa? Ya, dia sudah jelas adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ke kita semua, ya. Ada yang mengatakan sebuah keterangan bahwa yang dimaksud dengan takwa itu adalah taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, ya. Jadi di sana dikatakan dalam takwa itu adalah al-i'tirafu bi nikmatillahi wa tarkil maksiati. Jadi menjalankan segala perintah dari Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebagai siswa SMP Negeri 1 Wanasal, kalian diharapkan memiliki ketakwaan. Ya. Salah satunya kalau berbicara masalah perintah cukup banyak sekali. Perintahnya ada dalam rukun Islam. Rukun Islam yang 5. Yang pertama harus bisa membaca syahadat. Orang yang sering sholat pasti akan membaca syahadat. Kemudian melaksanakan sholat, ya. Kemudian melaksanakan puasa, zakat, dan bagi orang yang mampu adalah menunaikan ibadah haji. Jadi imtak di sini benar-benar merupakan mimpi dari SMP 1 Wanasal supaya seluruh warganya, terutama siswa-siswinya, selain memiliki akhlakul karimah, juga didasari oleh iman dan takwa. Akhlakul karimah itu yang seperti apa? Ya sudah jelas. Sebagai orang muslim, akhlakul karimah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi melihat contoh dari Rasulullah, seperti apa contoh Rasulullah? Jelas dia adalah orang yang sangat dimuliakan dan dia adalah Rasul kita yang nantinya akan menolong pada kita semua, yang bisa memberikan syafaat kepada para umatnya nanti di yaumul akhir. Anak sekalian yang Bapak cintai, yang kedua adalah unggul dalam prestasi akademik. Jadi di dalam fisik kan ada prestasi, berprestasi. Prestasi ini dalam bidang apa? Prestasi dalam bidang akademik dan prestasi dalam bidang non akademik. Ya. Bapak yakin kalian waktu di SD ada di antara kalian mungkin yang pernah mengikuti kegiatan lomba-lomba, ya. Baik lomba-lomba akademik maupun non-akademik. Dan mudah-mudahan yang punya prestasi seperti itu masuk ke sekolah SMP 1 Wanasal akan dibina, akan ditindaklanjuti supaya kalian lebih berprestasi lagi. Yang dimaksud dengan kegiatan akademik seperti apa? Di antaranya sudah diwadahi oleh pemerintah dalam bentuk kegiatan-kegiatan perlombaan. Di antaranya adalah KSN, yaitu kompetisi sains nasional. Alhamdulillah ada 8 teman kalian, 8 kakak kalian yang insya Allah pada bulan Juli nanti, bulan September akan mengikuti kegiatan kompetisi sains nasional di bidang IPA, matematika, dan IPS. Ya, itu kandidat dari SMP 1 Wanasal, kita doakan mereka bisa meraih juara, ya, semuanya, sehingga mewakili SMP 1 Wanasal, mewakili Kabupaten Lebak sampai ke tingkat nasional harapan kita, ya, yaitu KSN. Kemudian juga dalam bidang akademik masih ada yaitu lomba KOPSI, kompetisi penelitian siswa. Jadi lomba meneliti.
meneliti yang bersifat ilmiah yang akan dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Jadi silakan kalian yang punya motivasi tinggi, ingin penasaran kepada sesuatu yang memang bisa bermanfaat untuk halayak banyak, itu bisa diadakan penelitian dan kalian bisa dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah ini. Itu di bidang akademik. Juga diharapkan kalian memiliki visi adalah berprestasi dalam bidang non akademik. Nah, non akademik seperti apa? Ini juga sudah diwadahi oleh pemerintah. Ya, ada dalam bentuk lomba-lomba, diantaranya FLS 2N, Festival Lomba Seni Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Nah, pada tahun ini mohon dukungannya dan doanya teman kalian yang namanya siapa Bapak lupa lagi, kelas 8 itu mengikuti lomba Polo Sokal, Solo Vokal, ya, Vokal Solo, ya. Itu mewakili dari alhamdulillah juara 1 di Subrayon 6 dan mewakili ke tingkat kabupaten. Nanti diseleksi di tingkat kabupaten. Kalau diseleksi ke tingkat gubernur lolos akan ke provinsi, dari provinsi ke tingkat nasional. Harapan kita karena SMP kita sudah beberapa kali bisa menembus ke tingkat provinsi dan belum ke tingkat nasional. Tahun ini mudah-mudahan Allah menakdirkan SMP 1 Wanasalam bisa tembus ke tingkat nasional. Amin. Ya, itu untuk solo vokal. Kemudian juga ada KOSN. Kalau dulu disebut O2SN, kompetisi olahraga siswa nasional. Itu ya. Nah, karena keadaan pandemi sehingga untuk KOSN ini yang diselenggarakan hanya di bidang pencaksilat saja. Kemudian yang lainnya adalah GSI, Gala Siswa Indonesia. Insya Allah SMP 1 Wanasalam diwakili oleh 11 putra-putra terbaik yang telah diseleksi oleh pembinanya itu Pak Tibi akan mengikuti GSI ya ke tingkat kabupaten. Anu sekalian, itu adalah visinya ya. Visi. Kemudian di sini unggul dalam disiplin dan budaya inovatif. Itu masih visi indikatornya. Jadi diharapkan seluruh siswa di sini bisa melakukan proses disiplin. Apa itu disiplin? Yaitu mentaati segala aturan ataupun norma yang ada di SMP Negeri 1 Wanasalam. Ya, sudah ada tata tertibnya, itu diikuti oleh kalian semua. Insya Allah kalian menjadi siswa yang terdidik, siswa yang disiplin, ya. Dan ini kunci dari keberhasilan seseorang pada saat disiplin. Kemudian budaya inovatif, artinya selalu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan kreatif. Nah, sekarang kita lihat misinya. Tadi dikatakan bahwa misi itu adalah penjabaran dari apa yang ingin dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Apa misi SMP Negeri 1 Wanasalam? Yang pertama, meningkatkan kesadaran peserta didik sebagai makhluk sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat. Peserta didik itu adalah kalian siswa, ya. Kalian diharapkan bisa hidup bergaul di lingkungan masyarakat, tapi dengan menjaga etika dan budaya yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi Bapak tidak mau mendengar ada di antara anak-anak Bapak, siswa-siswa Bapak yang melakukan hal-hal yang melanggar aturan di masyarakat. Yang kedua, mengembangkan sumber daya secara optimal dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang terampil. Sumber daya, apa sih yang dimiliki sumber daya di SMP kita? Di sini ada sumber daya alam atau lingkungan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Sumber daya alam, lingkungan kita SMP Negeri 1 Wanasalam adalah salah satu sekolah yang memiliki luas lahan yang cukup luas, yaitu sekitar 2 hektar, ya. Dan kalau kalian datang ke SMP 1 Wanasalam, mungkin kalian bisa lihat bagaimana pepohonan yang di sini, ya, yang begitu rindang, ya. Dan ini semua membutuhkan tangan-tangan terampil, sentuhan-sentuhan dari tangan kita supaya pohon-pohon ini bisa terurus dan menjadi sekolah yang asri sesuai dengan visi kita. Asri itu indah, bersih dan indah. Pohon yang begitu besar kalau tidak tertata maka menjadi sebuah hutan, dan hutan itu tidak indah, ya. Nah itu ya. Jadi kemudian ada juga sumber daya manusianya. Siapa yang ada di sumber daya di sekolah kita? Di antaranya komite sekolah yang merupakan wakil daripada orang tua kalian, pengurus komite sekolah. Yang kedua ada Bapak dan Ibu guru yang jumlahnya kurang lebih ada sampai 40-an.
yang ketiganya ada tenaga tata usaha. Nah, itu semua adalah sumber daya kekuatan kita yang bisa nantinya akan mendorong, mensukseskan visi dan misi yang ada di SMP Negeri 1 Wonosalam. Dan yang terakhir adalah meningkatkan amaliyah dalam beribadah. Nah ini, jadi diharapkan seluruh siswa SMP Negeri 1 Wonosalam, terutama kalian kelas 7, begitu masuk ke sekolah ini bisa meningkatkan amaliyah dalam beribadah. Apa saja sih amaliyah dalam beribadah? Ya tadi telah Bapak katakan dalam rukun Islam, kalian harus rajin sholat. Di sini ada musola, kalian manfaatkan. Nanti ada jadwal untuk sholat berjamaah yang dipimpin oleh salah seorang dari siswa yang bisa menjadi imam. Ya. Kemudian musola tersebut diurus oleh siapa? Oleh kalian sendiri, oleh kalian sendiri. Itu adalah merupakan amaliyah dalam beribadah. Kemudian juga zakat, ya. SMP kita mencoba nanti bisa menampung fitrah dari keluarga besar SMP Negeri 1 Wonosalam, baik dari siswa maupun dari guru-gurunya yang nantinya akan disalurkan kepada para mustahiknya atau yang berhak untuk menerima fitrah tersebut. Kemudian juga kalian diharapkan bisa melaksanakan ibadah puasa, terutama adalah puasa Ramadan. Itu wajib ya bagi orang Islam yang sudah balik ya dan tidak memiliki halangan. Dan yang terakhir, naik haji khusus bagi orang yang sudah mampu untuk bisa melaksanakan naik hajinya. Nah, itu adalah visi dan misi SMP Negeri 1 Wonosalam. Jadi sangat indah sekali mimpi kita, mimpi SMP Negeri 1 Wonosalam. Kalau melihat visinya cukup tinggi sekali. Jadi diharapkan SMP Negeri 1 Wonosalam ini seluruh warga sekolahnya, dari mulai siswa, kepala sekolah, guru, TU, dan komite sekolah bisa mendukung terbentuknya visi tersebut, yaitu terbentuknya peserta didik atau warga sekolah yang berakhlakul karimah, berprestasi berdasarkan iman dan takwa di bawah lingkungan sekolah yang aman, asri, bersih, dan kondusif. Barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan sebagai pengetahuan tentang visi dan misi SMP Negeri 1 Wonosalam. Dan sebelum Bapak akhiri, mohon maaf apabila ada beberapa kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.